Task 1. Pembukaan. Apakah Anda sering merasa kaki Anda terasa nyeri, mati rasa, kram atau cepat lelah meskipun Anda tidak melakukan aktivitas berat? Jika iya, mungkin Anda sedang mengalami masalah sirkulasi darah yang buruk di bagian kaki. Banyak orang mengabaikan gejala ini, mengira itu hanya karena kelelahan biasa. Namun, kenyataannya aliran darah yang tidak lancar ke kaki bisa menjadi tanda awal dari berbagai kondisi kesehatan serius seperti varises, pembengkakan kaki, bahkan penyakit pembuluh vena yang lebih parah. Tubuh kita membutuhkan aliran darah yang stabil dan lancar untuk mengantarkan oksigen serta nutrisi ke seluruh bagian, termasuk kaki. Ketika sirkulasi darah terganggu, kaki kita bisa kehilangan energi, terasa berat, atau bahkan mati rasa. Kondisi ini bisa sangat memengaruhi aktivitas harian dan kualitas hidup Anda. Tapi jangan khawatir. Kabar baiknya adalah Anda tidak selalu memerlukan obat-obatan mahal atau prosedur medis rumit untuk memperbaiki sirkulasi darah Anda. Dalam video ini, kami akan membagikan kepada Anda 12 makanan sehat yang terbukti mampu membantu meningkatkan sirkulasi darah di kaki secara alami. Ini bukan makanan mahal atau langka. Beberapa di antaranya mungkin sudah ada di dapur Anda. Namun yang mengejutkan, tidak banyak orang yang tahu betapa besar manfaat dari makanan-makanan ini untuk kesehatan pembuluh darah mereka. Dengan menambahkan makanan ini ke dalam pola makan harian Anda bisa membantu tubuh Anda memperbaiki fungsi pembuluh darah, mengurangi gejala nyeri dan kram di kaki, serta mencegah berbagai masalah sirkulasi lainnya. Bahkan, jika Anda seorang atlet atau orang yang aktif bergerak, makanan ini bisa membantu meningkatkan performa dan daya tahan tubuh Anda. Mengapa video ini penting untuk Anda tonton sampai habis? Karena kami tidak hanya akan menyebutkan daftar makanannya, tapi juga menjelaskan bagaimana masing-masing makanan bekerja dalam tubuh berdasarkan penelitian ilmiah dan pengalaman para ahli gizi. Dan kau memahami cara kerja setiap makanan dan bagaimana mengintegrasikannya ke dalam menu harian Anda dengan mudah. Jadi, siap untuk mulai perjalanan menuju sirkulasi darah yang lebih sehat dan kaki yang lebih ringan. Jangan lewatkan satupun informasi yang akan kami bagikan. Pastikan Anda menonton sampai akhir dan catat semua poin pentingnya. Karena siapa tahu, solusi yang Anda butuhkan selama ini ternyata begitu sederhana dan lezat. Teh hijau dan teh hitam, minuman sehat yang mengalirkan kehidupan. Jika Anda seorang pecinta teh, ini saatnya untuk merasa bangga. Teh hijau dan teh hitam bukan hanya minuman penghangat di pagi hari, tetapi juga senjata alami yang sangat kuat untuk memperlancar aliran darah di kaki Anda. Kedua jenis teh ini kaya akan senyawa yang disebut katekin, sejenis polyphenol yang terbukti membantu melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan fungsi pembuluh arteri. Menurut Christopher Wagner, seorang peneliti nutrisi ternama, teh hijau adalah hal paling sehat yang bisa saya pikirkan untuk diminum. Mengapa? Karena teh hijau secara ilmiah terbukti meningkatkan kadar oksida nitrat di dalam tubuh, senyawa yang membantu pembuluh darah rileks dan melebar, sehingga memungkinkan darah mengalir dengan lebih lancar ke seluruh tubuh, termasuk kaki. Sebuah tinjauan terhadap berbagai studi menunjukkan bahwa konsumsi teh hijau secara rutin dapat menurunkan tekanan darah, mencegah penyempitan pembuluh darah, dan memperbaiki resistensi aliran darah. Dalam jangka panjang, ini berarti risiko Anda terhadap penyakit seperti varises, kelelahan kaki, dan bahkan tekanan darah tinggi bisa menurun drastis. Selain teh, Anda juga bisa mendapatkan katekin dari buah-buahan seperti stroberi, apel, dan ceri. Namun, menyeduh secangkir teh hijau atau teh hitam setiap hari bisa menjadi kebiasaan kecil yang membawa dampak besar. Bawang putih, si kecil pedas yang menyelamatkan pembuluh darah Anda. Bumbu dapur yang satu ini mungkin sederhana, tapi kekuatannya luar biasa. Bawang putih mengandung senyawa L-arginine, yaitu asam amino penting yang menjadi bahan baku utama pembentukan oksigen
langsung maupun dalam bentuk suplemen selama 7 minggu dapat meningkatkan sirkulasi darah secara signifikan, terutama pada orang yang menderita penyakit arteri parafin, yaitu kondisi di mana aliran darah ke anggota tubuh, terutama kaki, terganggu. Lebih dari itu, bawang putih juga berperan dalam mencegah penumpukan lipid atau lemak dalam darah. Ini artinya, risiko Anda terhadap penyumbatan arteri atau aterosklerosis juga bisa ditekan. Jika Anda merasa sulit mengonsumsi bawang putih secara langsung karena rasanya yang kuat, Anda bisa mencampurnya dalam masakan sehari-hari, seperti tumis sayuran, sup, atau bahkan teh jahe bawang putih. Alternatif lain yang juga mengandung L-arginin adalah daging merah, ikan, dan telur. Tetapi bawang putih tetap menjadi pilihan utama karena sifat antioksidan dan antiinflamasinya yang kuat. Untuk hasil maksimal, Anda bisa mengonsumsi bawang putih 3 kali sehari. Sekali di pagi hari, sekali sebelum berolahraga, dan sekali setelahnya. Dengan cara ini, tubuh Anda selalu mendapatkan pasokan senyawa aktif untuk mendukung sirkulasi darah yang sehat. Makanan kaya kalium, penyeimbang sempurna untuk sirkulasi yang lancar. Kalium adalah mineral penting yang memainkan peran besar dalam kontraksi otot dan transmisi sinyal antara otot dan saraf. Ini berarti bahwa kalium secara langsung memengaruhi cara otot bekerja, termasuk otot-otot pembuluh darah yang membantu memompa darah ke seluruh tubuh. Jika tubuh Anda kekurangan kalium, Anda mungkin mulai merasakan gejala seperti kesemutan, lemas, hingga nyeri di kaki. Selain itu, kalium juga membantu ginjal dalam membuang kelebihan natrium dari tubuh. Ketika kadar natrium terlalu tinggi, tekanan darah bisa meningkat dan pembuluh darah bisa menyempit. Kalium bekerja sebagai penyeimbang alami yang membantu pembuluh darah tetap rileks dan elastis, memungkinkan darah mengalir dengan mudah. Menurut studi dari National Library of Medicine, konsumsi makanan tinggi kalium secara konsisten selama sekitar 4 minggu dapat membantu menurunkan tekanan darah secara signifikan. Ini tentu saja sangat bermanfaat bagi kesehatan jangka panjang sistem peredaran darah Anda, terutama di bagian tubuh bawah seperti kaki dan pergelangan kaki. Makanan yang kaya kalium sangat mudah ditemukan di pasar tradisional maupun supermarket. Beberapa contohnya adalah kentang dan ubi, pisang brokoli, tomat, kacang-kacangan, dan lentil. Cara mengonsumsinya pun sangat fleksibel. Anda bisa mengukus kentang sebagai menu sarapan, menambahkan tomat segar ke dalam salad makan siang, atau mengolah kacang-kacangan menjadi sup hangat untuk makan malam. Dengan memasukkan 1 atau 2 makanan ini ke dalam pola makan harian, Anda sudah membantu menjaga pembuluh darah kaki Anda tetap sehat. Coklat hitam dan kakao lezat tapi menyembuhkan. Siapa bilang makanan sehat tidak bisa nikmat? Coklat hitam dan kakao membuktikan bahwa Anda bisa merawat kesehatan pembuluh darah Anda sambil tetap memanjakan lidah. Kunci manfaat dari coklat hitam terletak pada kandungan polifenolnya, terutama flavanol dan sebagian kecil katekin yang juga ditemukan dalam teh. Flavanol bekerja dengan cara meningkatkan produksi oksida nitrat dalam darah. Senyawa ini membantu melemaskan pembuluh darah dan memperlebar arteri sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Efek ini secara langsung berdampak pada kaki Anda yang seringkali menjadi bagian tubuh pertama yang merasakan gejala sirkulasi buruk. Sebuah studi dari International Journal of Cardiology menunjukkan bahwa konsumsi rutin coklat hitam yang kaya flavonoid secara signifikan memperbaiki sirkulasi darah koroner pada orang dewasa sehat. Dan menariknya, manfaat ini tidak ditemukan pada coklat putih yang tidak mengandung flavanol, yang berarti tidak semua coklat diciptakan sama. Selain membantu sirkulasi, kakao juga mengandung ion yang membantu mencegah
disfungsi endotel, yaitu kondisi di mana lapisan dalam pembuluh darah tidak bekerja dengan baik. Jika endotel terganggu, aliran darah pun ikut terganggu. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, pilihlah coklat hitam dengan kandungan kakao minimal 70%. Anda bisa menikmatinya langsung sebagai camilan sehat, mencampurnya dalam smoothie pagi, atau menaburkannya sedikit di atas oatmeal. Tapi ingat, konsumsi secukupnya agar tidak menambah asupan gula secara berlebihan. Cabai cayenne, si pedas kecil yang melancarkan aliran darah. Cabai cayenne dengan warna merah menyala dan rasa pedas yang khas tidak hanya menambah cita rasa pada makanan Anda, tetapi juga membawa manfaat besar untuk sistem peredaran darah, terutama di kaki. Senyawa aktif utama dalam cabai cayenne adalah capsaicin yang memiliki efek luar biasa terhadap sirkulasi darah. Capsaicin membantu merangsang pelebaran pembuluh darah dan mengurangi risiko pembentukan bekuan darah yang bisa menyumbat arteri atau vena. Efeknya serupa dengan pengencer darah alami, sehingga sangat baik bagi penderita trombosis vena. Dalam ini, kondisi di mana terjadi pembekuan darah di dalam vena dalam, seringkali di kaki, terutama pada orang yang jarang bergerak atau duduk terlalu lama. Lebih dari itu, capsaicin juga membantu mengurangi penumpukan plak di dinding arteri dan memperkuat kapiler, sehingga aliran darah menjadi lebih lancar dan tidak tersumbat. Dengan sirkulasi yang lancar, kaki Anda akan lebih bertenaga, tidak mudah pegal, dan terhindar dari pembengkakan. Anda bisa menambahkan cabai cayenne ke dalam sup, sambal, atau sebagai taburan pada telur rebus dan salad. Bagi yang tidak terlalu tahan pedas, gunakan dalam jumlah kecil dan tingkatkan secara bertahap sesuai toleransi tubuh. 6. Anggur ungu, buah manis penjaga pembuluh darah. Anggur berwarna ungu pekat bukan hanya buah segar yang nikmat disantap di sore hari, tetapi juga sumber antioksidan kuat yang mendukung sirkulasi darah yang sehat. Anggur mengandung polifenol, terutama resveratrol dan flavonoid, yang mampu melindungi pembuluh darah dari kerusakan dan memperbaiki elastisitasnya. Polifenol ini bekerja dengan cara menurunkan kadar kolesterol, LDL, kolesterol jahat, dan mencegahnya menempel pada dinding pembuluh darah. Dengan demikian, risiko penyumbatan dan pengentalan darah bisa berkurang. Selain itu, senyawa dalam anggur juga membantu menurunkan peradangan dalam tubuh dan membuat darah menjadi tidak terlalu lengket, sehingga lebih mudah mengalir ke bagian tubuh bawah seperti kaki dan telapak. Sebuah studi tahun 2009 yang diterbitkan oleh The Journal of Nutrition menemukan bahwa pola makan yang kaya akan anggur mampu secara drastis mengurangi risiko gangguan peredaran darah. Ini membuktikan bahwa buah manis ini lebih dari sekadar camilan sehat. Ia adalah perisai alami bagi pembuluh darah Anda. Cara menikmatinya pun sangat mudah. Anda bisa makan anggur segar sebagai camilan, mencampurnya dalam yogurt, atau menambahkan potongan anggur ke dalam salad buah. Pastikan untuk memilih anggur dengan kulit ungu gelap, karena kandungan antioksidannya paling tinggi di bagian kulit. Vitamin C, pelindung alami. Pembuluh darah dari dalam vitamin C adalah salah satu vitamin yang paling dikenal luas, tetapi banyak orang belum menyadari betapa besar pengaruhnya terhadap kesehatan pembuluh darah dan sirkulasi, terutama di bagian kaki. Vitamin ini berperan sebagai antioksidan kuat yang membantu melawan radikal bebas penyebab kerusakan pada dinding pembuluh darah. Ketika pembuluh darah di kaki mengalami stres oksidatif atau peradangan, maka aliran darah pun menjadi tidak lancar. Hal ini bisa memicu gejala seperti kelelahan, kram otot, atau bahkan nyeri kaki yang terus-menerus. Vitamin C membantu menjaga pembuluh darah tetap elastis dan sehat, sehingga darah bisa mengalir dengan lebih bebas tanpa hambatan. Sebuah studi yang dimuat dalam Jurnal Medical Science Monitor pada tahun 2015 meneliti pengaruh antioksidan
vitamin C dalam tubuh pasien penyakit arteri perifer diade. Kondisi sirkulasi darah yang buruk di kaki ternyata 2 kali lebih rendah dibandingkan dengan orang sehat. Ini membuktikan bahwa kekurangan vitamin C dapat memperburuk kondisi aliran darah. Untuk memenuhi kebutuhan harian vitamin C, Anda bisa mengonsumsi buah kiwi, jeruk, tomat, atau lemon, menambahkan irisan lemon ke dalam air minum, makan buah segar, atau membuat jus adalah cara mudah untuk menjaga kadar vitamin C tetap optimal. Jahe, rempah penghangat yang melancarkan aliran jahe, tidak hanya dikenal sebagai penyedap makanan dan minuman tradisional, tetapi juga sebagai salah satu bahan alami terbaik untuk meningkatkan aliran darah. Jahe memiliki efek vasodilator, yaitu mampu melemaskan otot-otot di sekitar pembuluh darah dan mengurangi tekanan pada dinding vena. Dengan tekanan yang lebih rendah, pembuluh darah bekerja lebih efisien dalam mengalirkan darah, terutama ke bagian tubuh bawah seperti kaki. Inilah sebabnya mengapa konsumsi jahe secara rutin bisa membantu mencegah kram, rasa berat, dan nyeri pada kaki akibat aliran darah yang buruk. Selain itu, jahe juga memiliki sifat sebagai pengencer darah alami. Artinya, darah yang mengandung senyawa dari jahe menjadi lebih cair, sehingga lebih mudah dipompa oleh jantung dan mengalir ke seluruh tubuh tanpa hambatan. Ini sangat bermanfaat terutama bagi mereka yang memiliki masalah darah kental atau tekanan darah tinggi. Jahe juga membantu mengurangi mual dan rasa pusing yang seringkali berkaitan dengan kurangnya aliran darah ke ekstremitas tubuh seperti tangan dan kaki. Kandungan gingerol di dalamnya tidak hanya bersifat anti-inflamasi, tetapi juga mampu memperbaiki sirkulasi secara menyeluruh. Anda bisa menikmati manfaat jahe dengan berbagai cara: menyeduh irisan jahe dalam air panas, menambahkannya ke dalam teh, memasukkannya ke dalam sup, atau bahkan mencampurkannya dengan madu sebagai ramuan alami. Konsumsi 1 hingga 2 kali sehari sudah cukup untuk memberikan efek yang nyata. Ikan berlemak, sumber omega 3 untuk aliran darah yang lebih sehat. Ikan berlemak seperti salmon, mackerel, sarden, dan tuna adalah makanan super yang sangat baik untuk sistem pembuluh darah anda. Kandungan utama yang membuat ikan ini istimewa adalah asam lemak omega 3, senyawa yang terbukti secara ilmiah memiliki efek anti-inflamasi dan antioksidan yang kuat. Omega 3 membantu mengurangi peradangan dalam pembuluh darah, memperkuat dinding arteri, dan menjaga darah tetap mengalir dengan lancar. Salah satu mekanisme utama dari omega 3 adalah meningkatkan produksi oksida nitrat yang membantu pembuluh darah melebar secara alami. Ketika pembuluh melebar, tekanan darah menurun dan aliran darah menjadi lebih efisien, terutama ke area yang sering bermasalah seperti kaki. Studi juga menunjukkan bahwa konsumsi rutin ikan berlemak dapat mencegah penumpukan plak di arteri, menjaga jantung tetap sehat, dan mengurangi risiko penyakit pembuluh darah perifer. Bahkan bagi orang sehat sekalipun, omega 3 dapat meningkatkan stamina dan mempercepat pemulihan otot setelah aktivitas fisik. Rekomendasi asupan harian omega 3 untuk orang dewasa adalah sekitar 1000 mg. Anda bisa mencapainya dengan mengonsumsi 2 porsi ikan berlemak per minggu. Pilihan memasaknya juga sangat fleksibel, bisa dipanggang, dikukus, atau dibuat sup sehat bersama sayuran. Jikalau Anda tidak menyukai ikan, Anda juga bisa mendapatkan omega 3 dari suplemen minyak ikan berkualitas atau dari biji chia dan biji rami, walau efektivitas biologisnya sedikit berbeda. Sayuran hijau, nitrat alami. Penunjang sirkulasi. Sayuran hijau seperti bayam,
kale, selada, dan arugula adalah makanan rendah kalori tetapi kaya akan manfaat. Salah satu kandungan utama mereka adalah nitrat, senyawa yang dalam tubuh diubah menjadi oksida nitrat, yaitu zat yang berfungsi melebarkan pembuluh darah. Dengan mengonsumsi sayuran hijau secara rutin, anda membantu pembuluh darah tetap fleksibel, meningkatkan oksigenasi otot, dan memperlancar aliran darah, terutama ke bagian bawah tubuh seperti kaki dan betis. Efek vasodilatasi ini sangat penting untuk orang yang sering berdiri lama, berjalan jauh, atau memiliki keluhan varises. Tidak hanya itu, nitrat dalam sayuran juga membantu mengencerkan darah dan mencegah penggumpalan yang bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Ini sangat penting bagi penderita tekanan darah tinggi atau kolesterol tinggi. Sayuran hijau juga kaya serat, vitamin C, vitamin K, dan antioksidan lainnya yang semuanya berperan menjaga integritas dinding pembuluh darah. Cara terbaik untuk mengonsumsi sayuran hijau adalah dengan mencampurkannya ke dalam salad, smoothie, sup, atau ditumis sebentar untuk menjaga kandungan gizinya tetap maksimal. Jika anda bosan dengan bayam atau selada, coba variasikan dengan kale yang renyah atau arugula yang sedikit pedas. Kombinasi sayuran ini tidak hanya membuat makanan lebih berwarna, tetapi juga menjaga sirkulasi darah tetap prima. 11. Kacang dan kenari, lemak, baik untuk pembuluh darah. Kuat kacang-kacangan, khususnya kenari, merupakan makanan ringan yang tidak hanya enak, tapi juga sangat bermanfaat untuk sistem peredaran darah. Kenari mengandung alpha-linolenic acid, yaitu sejenis asam lemak omega-3 nabati yang membantu menjaga elastisitas pembuluh darah dan memperlancar aliran darah. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi kenari secara rutin mampu menurunkan peradangan, memperbaiki fungsi endotel, lapisan dalam pembuluh darah, dan mengurangi tekanan darah. Hal ini sangat penting bagi orang yang menderita saturasi darah buruk di kaki, karena pembuluh yang lebih elastis dan bebas dari sumbatan akan memungkinkan darah mengalir lebih lancar. Selain kenari, jenis kacang lain seperti almond, kacang tanah, dan kacang mete juga mengandung magnesium, vitamin E, serta lemak dan jenuh yang menyehatkan jantung. Semua nutrisi ini berkontribusi dalam menjaga pembuluh darah tetap sehat dan lentur. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, cukup konsumsi segenggam kacang sekitar 28 gram setiap hari. Pilih kacang tanpa garam dan tanpa digoreng agar tidak menambah beban garam dan lemak jenuh yang bisa berdampak sebaliknya. Anda bisa menaburkan kacang ke dalam oatmeal, salad, atau menikmatinya langsung sebagai camilan sehat. Ini adalah cara sederhana namun efektif untuk mendukung kesehatan pembuluh darah Anda dari dalam. Lebah sumber vitamin D, cahaya matahari, dan nutrisi. Penunjang sirkulasi vitamin D mungkin lebih dikenal karena perannya dalam kesehatan tulang, tetapi ternyata ia juga sangat penting untuk sistem pembuluh darah. Vitamin ini membantu menjaga fungsi endotel dan memiliki sifat anti-inflamasi yang melindungi pembuluh darah dari kerusakan akibat stres metabolik maupun polusi lingkungan. Kekurangan vitamin D telah dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan gangguan sirkulasi. Dalam konteks aliran darah di kaki, kekurangan vitamin D bisa menyebabkan otot menjadi lemah dan pembuluh darah kehilangan fleksibilitasnya yang akhirnya mengganggu kelancaran peredaran darah. Vitamin D bisa Anda peroleh dari dua sumber utama, sinar matahari dan makanan. Paparan sinar matahari pagi selama 10-15 menit setiap hari cukup untuk memicu produksi vitamin D alami di kulit. Namun, gaya hidup modern yang lebih banyak di dalam ruangan membuat banyak orang kekurangan asupan ini. Oleh karena itu, penting untuk mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin D seperti ikan berlemak, salmon, sarden, telur susu yang difortifikasi. Rekomendasi asupan harian vitamin D untuk orang dewasa adalah sekitar 400 IU/mg.
Bila sulit memenuhi kebutuhan ini melalui makanan atau sinar matahari, Anda bisa mempertimbangkan suplemen vitamin D, tentunya dengan saran dokter. Dengan menjaga kadar vitamin D dalam tubuh tetap optimal, Anda tidak hanya melindungi tulang tetapi juga mendukung aliran darah yang lancar, terutama ke kaki yang sering menjadi tempat pertama munculnya gejala sirkulasi buruk. Setelah mempelajari satu persatu makanan dalam daftar ini, Anda mungkin mulai menyadari bahwa solusi untuk masalah sirkulasi darah di kaki tidak selalu harus rumit atau mahal. Faktanya, banyak dari makanan ini mungkin sudah ada di dapur Anda, hanya saja belum Anda manfaatkan secara optimal. Dari teh hijau yang menyegarkan, bawang putih yang kuat, hingga kenari yang renyah dan sinar matahari pagi yang hangat, semua memiliki peran tersendiri dalam menjaga agar darah terus mengalir dengan lancar ke setiap bagian tubuh, termasuk ke kaki Anda yang menopang aktivitas setiap hari. Kita telah melihat bagaimana senyawa seperti oksida nitrat, omega-3, flavonol, capsaicin, dan polyphenol bekerja secara sinergis dalam tubuh. Mereka membantu merelakskan pembuluh darah, mengurangi peradangan, mencegah penggumpalan darah, dan memperkuat dinding arteri. Dengan menjaga kesehatan sistem peredaran darah, Anda juga menjaga energi, daya tahan, dan kenyamanan dalam beraktivitas. Namun tentu saja makanan hanyalah satu bagian dari gaya hidup sehat. Untuk hasil yang maksimal, penting juga untuk tetap aktif secara fisik, berjalan kaki, peregangan, atau berolahraga ringan, menghindari duduk terlalu lama tanpa gerak, menjaga berat badan ideal, menghindari rokok, dan stres berlebihan. Ingatlah bahwa perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Tidak perlu langsung mengubah seluruh menu harian Anda. Mulailah dengan satu atau dua makanan dari daftar ini. Misalnya, minum teh hijau di pagi hari dan menambahkan potongan tomat ke dalam makan siang Anda. Dalam beberapa minggu, tubuh Anda akan mulai merasakan manfaatnya. Kaki terasa lebih ringan, tidak mudah pegal, dan aliran darah terasa lebih lancar. Dia Anda memiliki cerita pribadi tentang bagaimana makanan-makanan ini telah membantu Anda. Kamu ingin mendengarnya? Silakan bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Siapa tahu, kisah Anda bisa menginspirasi orang lain untuk memulai perjalanan sehat mereka sendiri. Jangan lupa untuk subscribe saluran ini agar Anda tidak ketinggalan konten menarik lainnya seputar kesehatan dan gaya hidup alami. Tekan tombol like jika Anda merasa video ini bermanfaat dan bagikan kepada orang-orang terdekat Anda, keluarga, teman, atau siapapun yang mungkin sedang membutuhkan solusi alami untuk sirkulasi darah yang lebih baik. Hidup sehat bukan tentang larangan, tapi tentang pilihan yang cerdas. Dan Anda baru saja membuat pilihan yang luar biasa hanya dengan menonton video ini sampai akhir. Terus jaga kesehatan Anda, terus gerakkan tubuh Anda, dan terus beri nutrisi terbaik untuk pembuluh darah Anda. Karena setiap detak jantung, setiap langkah, dan setiap napas bergantung pada sirkulasi yang lancar. Sampai jumpa di video berikutnya.